apa NU ini gak suka dengan la ilaha illallah? Karena bendera kami tulisannya la ilaha illallah. Saya bilang sama mereka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pertanyaan nih Kiai, kita dengar dan kita lihat bersama. Yang belakang ini kan dengar kabar katanya Kiai dari pihak TI ingin berdebat dengan Kiai begitu kan. Tapi kita lihat mereka maju mundur untuk menghadapi Kiai gitu. Apakah sebelumnya tuh pernah berdebat dengan mereka, kelompok mereka gitu Kiai? Saya berdebat dengan HTI itu beberapa kali. Di antaranya tahun 2015 pada hari raya Idul Fitri sekitar bulan Agustus 2015, saya ditelepon seorang kiai di Jember, Kiai Abdul Aziz. Beliau bilang, ini nanti saya ada tamu dari Eropa, dari Jakarta, dari Jogja, dari Malang. Ini bisa kamu kesini. Kalau kamu yang menjumpai cocok katanya. Kamu kan sering keluar negeri. Akhirnya saya datang ke sana. Setelah datang ke sana, ternyata ini orang HTI yang dari Swiss ini mereka panggil ini Syekh Daniel Kiai katanya, Syekh Daniel. Terus satunya Ustadz Khattat ya, pasti dengar namanya Muhammad Khattat dari Bandung atau Jakarta. Lalu 2 orang dari Jogja dan beberapa orang dari Malang. Setelah bertemu, saya tanya perlu apa? Ternyata mereka tabayun. Kami tabayun Kiai. Gimana? Kenapa Banser NU Jember menurunkan bendera HTI beberapa waktu yang lalu? Apa NU ini gak suka dengan la ilaha illallah? Karena bendera kami tulisannya la ilaha illallah. Saya bilang sama mereka, kalau la ilaha illallah, kami NU jangan ditanya suka gak suka. Itu jiwa raga kami, hidup mati kami. Ketika hidup, kami senang tahlilan, mati ingin dibacakan tahlil. Kalau kamu mungkin gak tahlilan, karena hati ini condongnya ke Wahabi. Lalu kata mereka, loh kalau begitu kan bendera kami cocok dengan NU, kenapa diturunkan? Saya bilang, kalian ini hanya bendera aja, itu propaganda. Kalian HTI menurut kami tidak menjadikan la ilaha illallah sebagai keyakinan yang lengkap, yang sejati. Saya tanya sama kamu, apa la ilaha illallah artinya? Mereka bilang tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Mereka diam. Nah, kamu kan gak paham. Tiada Tuhan selain Allah itu, kata para ulama, maksudnya yang pertama, apa saja di alam jagat raya ini, apa saja yang ada pasti butuh pada Allah. Kita butuh pada Allah, siapapun butuh pada Allah. Yang kedua, Allah gak butuh pada apapun. Nah, Allah yang tidak butuh pada apapun dan apa saja butuh pada Allah, itu sifatnya bagaimana? Para ulama menjelaskan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi wahdaniyat. Allah itu Maha Esa. Nah, tentang keesaan Allah ini, Allah Maha Esa, HTI tidak lengkap. Mengapa HTI tidak percaya kepada takdir, kepada qada qadar? Kalau menurut kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Sementara menurut HTI, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan dan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Ini berarti merusak terhadap wahdaniyat, keesaan Allah dalam perbuatan, melanggar terhadap ayat Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Jadi yang kita lakukan ini ciptaan Allah, itu dilanggar oleh kamu. Lalu kata HTI, itu di mana Kiai? Kami nggak percaya takdir. Di kitab kamu. Kamu punya kitab namanya Asyasyatul Islamiyah. Oh, itu kutub mu'tamadah kami katanya. Mereka bilang kutub mu'tamadah. Kalau kita di NU kutub mu'tabarah kan. Mu'tamadah. Coba buka juz 1 halaman 99. Di situ dikatakan fa'af'alul insan al-ikhtiyariyah la dakhlalaha bil qada wa la dakhlalil qada'i biha.
Li'adnal insan huwallazi qama biha biiradatihi wa ikhtiyarihi. Perbuatan manusia yang disengaja tidak ada hubungan dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah gak ada hubungan, karena manusia yang melakukan dengan kehendak dan pilihannya. Nah, ini kan jelas. Lalu kata Syekh Daniel yang dari Swiss, catat, kok gitu ya HTI ini? Artinya apa? Ya mereka ini ya gak percaya pada takdir. Ini mereka. Dan mereka terkejut ketika kita jelaskan mereka gak percaya takdir. Tahun 2017 pemerintah melalui Menko Polhukam waktu itu membubarkan HTI. Akhirnya cerita pertemuan itu saya tulis di Facebook lengkap dengan nama-namanya. Kira-kira dapat 4 hari, beberapa orang mereka datang pada saya di rumah, Kiai, kok nama kami ditulis di situ? Padahal kita mencatat nama-nama. Tolonglah Kiai dihapus. Akhirnya dihapus katanya. Yang Syekh itu bukan Syekh Kiai, tapi Pak Daniel. Katanya sekarang ini kerja mebel. Dulu bilangnya Syekh waktu jumpa saya. Artinya apa? Hati ini suka memang mengumpulkan orang-orang lalu dibilang ulama Sumatera Utara. Padahal tetangganya nggak tahu kalau dia ulama. Ya buktinya tukang mebel dibilang Syekh pada saya itu waktu itu. Ini kisah dialog dengan Hizbut Tahrir.